Oke bene, masih di mea culpa. Menurut saya ada bermacam-macam pandangan orang tentang Maria. Oke, ada orang yang setuju memberi penghormatan kepada Maria di gereja Katolik, diakomodasi, difasilitasi untuk berdoa bersama Maria. Ada orang yang sangat anti dan bahkan karena saking antinya malah merendahkan martabat Maria. Oke, siapalah dia itu? Hanya perempuan biasa kok. Atau siapalah dia itu? Tidak penting. Sampai mencoba mendiskreditkan kehadirannya. Mengabaikan peranan Maria dalam sejarah orang beriman. Nah, para culprit, untuk saya penting, menurut saya ya, untuk kita mengerti mengapa penting penghormatan kepada Maria ini. Bukan terutama tentang dirinya saja, tetapi kehadirannya membantu kita memaknai iman kita masing-masing. Maria dikenal sebagai teladan orang beriman. Karena dari Maria kita belajar bagaimana seorang yang biasa beriman kepada Allah. Bagaimana dia berserah. Bukan gampang. Tapi dilakukan oleh seorang yang biasa, itulah Maria. Dan dia berhasil melakukan itu. Dan itu yang dicita-citakan oleh orang beriman. Tidak gampang. Tetapi kehadiran Maria mengatakan tidak gampang, tapi mungkin. Nah, salah satunya peristiwa Maria mengandung karena Roh Kudus. Bagaimana seorang biasa dipandang layak untuk menerima yang begitu besar dalam kandungan seorang wanita. Nah, ini yang seringkali menjadi hilang ya, karena orang ribut ada berdasarkan teologi tidak benar itu menghormati Maria. Tidak benar dan seterusnya sampai terabaikan nilai luhur ini. Apa itu? Bahwa Maria menunjukkan kepada kita bahwa kita manusia yang lemah ini berharga di mata Allah. Dilibatkan dalam karya keselamatan. Dan kalau kita sanggup setia, ada kebahagiaan yang kita dapatkan. Dan kita merasa bahagia bukan karena kita memiliki banyak hal, tetapi karena kita memiliki Tuhan. Maria mengunjungi Elizabeth, saudarinya. Kunjungan ini amat berarti juga untuk mengingatkan kita betapa pentingnya sebuah pertemuan dalam menguatkan iman kita, menguatkan iman kita dalam perjalanan hidup. Allah mengunjungi umatnya. Itu Allah yang kita yakini, yang mau berkunjung. Puncak kunjungannya adalah Yesus tinggal bersama dengan manusia, melepaskan kemegahan, melepaskan kekuasaannya untuk hadir sebagai manusia yang lemah. Melepaskan dalam arti bukan menjadi tidak miliknya, tetapi hadir dalam rupa manusia. Dan ini terjadi dengan kerjasama dengan Maria, yang adalah manusia biasa. Nah, Maria mengunjungi Elizabeth dan betapa gembira Elizabeth, bahkan putra yang dikandungnya dalam gerembok, dalam rahimnya juga melonjak kegirangan. Orang yang merasakan, menyadari kunjungan dari Tuhan, bergembira hatinya. Itu yang ditunjukkan oleh Elizabeth dengan kunjungan Maria yang mengandung ini. Orang yang mendapatkan kunjungan dari Tuhan merasakan kebahagiaan. Bagaimana kunjungan dari Tuhan ini? Bisa saja lewat kehadiran orang lain. Dalam peristiwa ini Maria yang mengunjungi Elizabeth. Tapi Elizabeth mampu merasakan kehadiran Tuhan dengan kehadiran Maria. Nah, betapa penting, betapa kita butuhkan kunjungan-kunjungan. Terutama kunjungan yang membawa Tuhan kepada kita. Membawa dalam arti mengingatkan kita akan kehadiran Tuhan. Bukan berarti selama ini kita tidak bersama dengan Tuhan, tetapi kunjungan yang mengingatkan kita akan kehadiran Tuhan. Nah, di lain sisi boleh jadi kita yang mengunjungi hati orang. Mengunjungi orang lain secara langsung dengan bertamu, tak langsung dengan media sosial. Saya pikir sebuah kunjungan juga. Saya tidak tahu di mana para culprit berada sekarang. Tapi ini sebuah kunjungan. Saya datang ke rumahmu, saya datang ke HP-mu, mengetuk
dengan notis dan mengingatkan, saling mengingatkan. Betapa penting kunjungan untuk saling mengingatkan, menyadarkan bahwa pertemuan dengan yang ilahi membawa kita pada kebahagiaan. Kalau pertemuan dengan ilahi membawa kita pada kesedihan, ada yang kurang, ada yang belum tepat. Rasanya harus diperbaiki. Nah, semoga kita menemukan dan menyadari pertemuan itu setiap hari sehingga kita punya alasan untuk menjalani hidup dengan berkekuatan setiap hari. Oke, sukacita yang dimaksud di sini bukan haha hihi, cengengesan setiap hari. Tapi saya punya alasan untuk menyelesaikan hari ini dengan setia. Saya punya alasan untuk berkata terima kasih Tuhan atas hari-hari yang Engkau berikan ini. Mungkin tidak selalu gampang, tapi ini adalah rahmat. Engkau masih mengizinkanku melewati hari demi hari hidupku. Mungkin hari ini ada banyak persoalan yang saya hadapi. Tak terduga, tiba-tiba datang berita yang membuat hati sesak. Boleh jadi. Atau ada saja yang memang tidak ada sesuatu yang hebat terjadi hari ini, tapi belakangan ini rasanya kurang bersemangat. Kurang menyadari sapaan langsung dari Allah. Kurang menyadari kunjungannya. Maka semoga kita juga semakin menyadari kunjungan Allah. Entah lewat siapapun yang kita alami. Dan kita memiliki kekuatan untuk melangkah dan untuk setia pada yang baik. Saya pikir untuk setia pada yang baik adalah sebuah cita-cita yang Allah inginkan. Saya yakin kita semua ingin pada yang baik, tapi masalahnya ketekunan untuk setia pada yang baik itu tidak selalu terawat dan ada banyak alasannya. Ketekunan untuk setia pada yang baik. Kita semua rindu mencari yang baik. Tapi untuk tekun mencari yang baik setiap hari, tidak selalu kita miliki untuk niat itu, semangat itu untuk tekun setiap hari. Karena itu kita butuhkan kunjungan-kunjungan juga. Atau jangan-jangan dengan mengunjungi orang lain dengan maksud membawa kebaikan, kita pun merasakan dengan kehadiran orang lain di sekitar kita. Kunjungan yang membawa kepada kita semangat baru. Dan saya pikir datang ke gereja juga memberikan nuansa kunjungan itu juga kepada kita. Memberikan pertemuan yang ilahi itu kepada kita. Membawa kita pada pertemuan yang ilahi itu. Maria mengunjungi Elizabeth. Maria yang membawa Roh Kudus dalam dirinya, dalam rupa kandungan, membuat Elizabeth bersukacita. Semoga kita juga menemukan sukacita karena kesadaran akan kunjungan yang kita alami. Mungkin dengan cara yang tidak langsung eksplisit, tapi kita coba sadari bahwa ini Allah yang mengunjungi saya. Semoga kita menemukan kesadaran akan kunjungan Allah dalam hidup kita. Pace bene.